Assalamualaikum. Hari ini kita mau membahas tentang teori perkembangan moral pada anak usia dini. Sebelum kita membahas apa aja teori yang ada dalam perkembangan moral anak usia dini itu, kita harus tahu dulu apa yang namanya moral. Moral itu adalah peraturan yang bersifat sosial yang mengatur tentang perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, bagaimana kita bersikap sama seseorang itu, bagaimana kita berucap sama seseorang itu, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi moral itu peraturan yang terbentuk karena adanya hubungan sosial antara manusia dengan manusia. Sedangkan moral pada anak usia dini itu berarti bagaimana kita membentuk perilaku atau sikap anak itu agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat yang baik. Nah, sekarang kita membahas tentang teori perkembangan moral pada anak usia dini. Teori perkembangan moral pada anak usia dini itu ada dua, menurut Piaget dan Kohlberg. Yang pertama itu adalah teori perkembangan moral menurut Piaget. Jadi Piaget itu mengatakan bahwa pada dasarnya tidak peduli tentang apa yang anak itu lakukan. Sikap yang dilakukan anak itu dia tak peduli. Entah itu melanggar aturan atau tidak, mematuhi aturan atau dia tidak peduli. Dalam teori Piaget, dia itu lebih tertarik pada penalaran moral anak itu sendiri. Jadi menurut Piaget itu ada beberapa tahapan moral pada anak. Ada dua. Yang pertama itu moralitas heteronomis itu dikategorikan dalam usia 5-9 tahun. Dalam tahapan ini anak menganggap aturan sebagai sesuatu yang mutlak, tidak dapat diubah, dan jika melanggar kita dapat punishment atau kita dapat hukuman. Jadi moral itu sudah ditentukan bahwa itu benar. Kita tidak boleh melanggarnya, kita tidak boleh membantahnya. Kalau kita membantah, kita pasti dapat hukuman, kita pasti dapat punishment dari orang-orang dewasa. Mereka menganggap moral itu sesuatu yang sudah paten gitu. Contohnya gini, ketika anak itu dilarang bermain di sungai. Jadi kita ngomong sama anak tuh gini, kamu nggak boleh bermain di sungai. Nanti kalau kamu bermain di sungai, nanti kamu bisa tenggelam atau kepleset dan lain sebagainya. Nah, dia menganggap bahwa aturan yang dibuat itu juga tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa. Padahal sebenarnya orang dewasa pun juga boleh, cuma karena anak dalam usia 5-9 tahun, moralnya dia ketika dia dikasih tahu bahwa dia tidak boleh bermain di sungai, ya dia menganggap semua orang itu, termasuk orang dewasa itu, tidak boleh bermain di sungai. Nah, yang kedua itu ada moralitas otonom. Moralitas otonom itu terjadi pada anak usia 9-10 tahun menurut teori Piaget ini. Nah, dalam tahapan ini anak-anak itu sudah tahu, sudah mulai memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi anak sudah mampu bernalar, dia memunculkan pendapatnya sendiri, dia memunculkan hipotesisnya sendiri bahwa perlakuan ini adalah benar, perlakuan ini adalah salah. Belum tentu apa yang orang lain larang itu adalah benar, belum tentu yang orang lain larang itu adalah salah. Jadi anak-anak dapat mempertimbangkan konsekuensinya sendiri. Jadi contohnya begini, ketika anak dalam usia ini dia menganggap berbohong itu adalah sesuatu yang terkadang memang dibutuhkan. Kalau pada anak usia 5-9 tahun misalkan itu berbohong, dia menganggap berbohong itu adalah dosa karena dalam pembentukannya itu pasti dikatakan bahwa bohong itu adalah dosa. Jadi kamu tidak boleh berbohong. Tapi kalau anak-anak di usia 9-10 tahun menurut moralitas otonom ini, berbohong itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi misalkan
kita berbohong untuk kebaikan orang. Ya memang berbohong itu sebenarnya sesuatu hal yang nggak baik, tapi kita berbohong untuk menjaga perasaan orang, misalkan seperti itu. Nah, dia tahu bahwa berbohong itu nggak baik, tapi aku juga ingin menjaga perasaannya temenku, jadi akhirnya aku berbohong. Nah, seperti itu. Dia tahu konsekuensinya apa. Nah, itu dia merasa berbohong itu untuk kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia berbohong karena misalnya mencuri dia akhirnya berbohong. Nah, itu dia tahu kalau berbohong karena mencuri itu salah. Karena perbuatan mencuri itu salah. Jadi akhirnya dia tahu konsekuensinya apa. Akhirnya dia mendapat ketidakpercayaan orang. Seperti itu, dia sudah bisa bernalar seperti itu menurut moralitas otonom ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Dalam hal ini menurut Kohlberg, teori perkembangan moral itu akan meningkat seiring dengan usia seseorang. Jadi semakin bertambah usia seseorang, peningkatan moral itu juga akan bertambah. Dalam teori Kohlberg ini ada 3 level. Jadi yang level pertama itu adalah level prakonvensional. Dalam level prakonvensional ini dibagi lagi menjadi 2 tahap. Yang pertama orientasi hukuman dan kepatuhan, dan yang kedua adalah orientasi minat pribadi seseorang atau anak. Nah, yang pertama dulu adalah orientasi hukuman dan kepatuhan. Hal ini contohnya begini. Anak itu akan merasa benar jika patuh terhadap orang tuanya dan akan merasa bersalah jika dia tidak patuh sama orang tuanya. Jadi misalkan orang tuanya itu menyuruh dia untuk tidur siang. Nah, itu dia harus patuh. Ketika dia melaksanakan tidur siang, berarti dia tidak merasa bersalah dengan orang tuanya. Tapi ketika dia disuruh tidur siang tapi dia nggak mau, dia membantah. Nah, dia nanti akan merasa, oh aku bersalah dengan orang tuaku karena aku tidak patuh terhadap dia, gitu. Nah, yang kedua itu ada orientasi minat pribadi. Orientasi minat pribadi ini adalah misalkan begini, seseorang akan berbuat baik itu ketika mendapat sesuatu atau dengan kata lain mendapat imbalan. Jadi kalau implementasinya ke anak-anak tuh seperti ini. Anak-anak itu mau disuruh orang tuanya membeli gula atau belanja lah, misalkan disuruh belanja. Anak itu mau ketika orang tuanya nanti bilang, nanti kalau kamu mau disuruh belanja nanti kamu boleh beli jajan. Nah, anaknya baru mau berangkat. Itu adalah orientasi minat pribadi. Nah, yang kedua itu ada level konvensional. Dalam level konvensional ini ditandai dengan diterimanya aturan-aturan sosial mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan apa yang bermoral. Dalam masa ini, remaja mulai menerima standar moral yang ada di masyarakat. Jadi ketika di lingkungan masyarakatnya itu standar moralnya itu seperti ini, dia mulai mengikuti, mulai menerima. Jadi dia punya pikiran begini, aku harus sesuai dengan moral yang ada di lingkunganku, bagaimana aku bersikap, bagaimana aku berkata, bagaimana aku berperilaku dengan sesama orang yang ada di lingkungan masyarakat sekitar lingkungan rumahnya itu. Nah, kemudian yang ketiga ada moralitas pasca konvensional. Dalam moralitas pasca konvensional ini hidup baik itu mulai dipandang sebagai tanggung jawab pribadi. Jadi saya harus bertanggung jawab atas hidup baik saya gitu. Dalam hal ini seseorang akan mulai menyadari bahwa hukum tidak dapat diterima begitu saja, melainkan harus melalui proses-prosesnya dulu. Nah,
Jadi itu penjelasan mengenai teori perkembangan moral menurut Piaget dan menurut Kohlberg. Jadi kedua teori ini jika dibandingkan ya, itu tidak ada yang namanya mana yang lebih baik atau mana yang lebih benar, mana yang salah, tidak ada. Dua teori ini sebenarnya sama-sama baiknya. Tinggal bagaimana kita menyikapi teori ini di dalam lingkungan masyarakat kita dan bagaimana melihat teori ini dalam mendidik anak-anak kita terutama anak usia dini. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori perkembangan moral anak usia dini. Semoga ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.